Cek, oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Direktur Penyidikan KPK Bapak Ahmad Taufik Hussein. Yang kami hormati dan selalu banggakan kawan-kawan jurnalis sebagai mitra strategis KPK dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat yang tentunya berbasis pada keberimbangan dan fakta. Pada kesempatan sore kali ini kami akan menyampaikan terkait dengan penahanan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal atau Setjen Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, di mana sebelumnya KPK telah menetapkan satu orang tersangka yang kemudian hari ini kita melakukan penahanan. Seperti apa konstruksi perkara dan siapa tersangka yang kemudian dilakukan penahanan oleh KPK akan disampaikan secara lengkap oleh Pak Dirdik kepada Pak Ahmad Taufik. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua yang hadir di sini. Bertemu kembali rekan-rekan jurnalis. Baik, seperti tadi disampaikan oleh Mas Jubir, kok sekarang nggak ada MBG-nya ya, Mas Budi Ganteng. Jadi pada hari ini Kamis, tanggal 9 Juli 2026, KPK akan menyampaikan informasi secara lengkap tentang penyidikan tindak pidana korupsi, penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negara di lingkungan Sekretariat Jenderal atau Setjen MPR RI. Jadi seperti sebelumnya sudah kami sampaikan bahwa terkait dengan penanganan perkara yang sudah penyidikannya carry over kalau istilah di kami ya, itu penyidikan yang sudah terbitnya lama, kita lakukan percepatan karena kemarin sempat ada kegiatan-kegiatan penyelidikan tertutup sehingga kemudian ada peristiwa tertangkap tangan. Nah, ini kami update lagi di Direktorat Penyidikan bahwa untuk penyidikan yang sudah terbit sebelum tahun 2026 kita akan percepat penyelesaiannya, termasuk penyidikan yang melibatkan Setjen MPR RI kali ini. Di mana dalam perkara ini KPK telah menetapkan satu orang tadi seperti disampaikan, yaitu Saudara MC selaku Sekretaris Jenderal MPR RI tahun periode 2016 sampai dengan 2023. Untuk pengenaan pasalnya, tersangka MNC disangkakan telah melanggar pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ini masih menggunakan pasal pengenaan Undang-Undang Tipikor karena memang periode terbit surat perintah penyidikannya di tahun 2025 sebelum adanya perubahan KUHP. Selanjutnya, KPK melakukan penahanan hari ini terhadap Saudara MC untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini, tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara, Rutan, Cabang Gedung Merah Putih KPK. Untuk konstruksi perkaranya sebagai berikut, bahwa Saudara MC yang merupakan pengguna anggaran atau PA pada Sekretariat Jenderal MPR RI diduga menunjuk dirinya sendiri selaku kuasa pengguna anggaran atau KPA, serta menunjuk dirinya juga sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK, sehingga ini dirangkap semuanya oleh yang bersangkutan. Mestinya di satu satker atau satuan kerja atau unit kerja itu ada beberapa pejabat-pejabat yang memang secara ketentuan itu harus ada penyeimbang.
Jadi memang harusnya tersendiri ya antara PA, KPA, dan PPK. Kecuali memang keadaan tertentu itu bisa dirangkap jabatannya. Selama menjabat sebagai Sekjen MPR, Saudara MC diduga memiliki satu orang kepercayaan, yaitu Saudara Z, yang sehari-harinya berada di lingkungan Sekjen MPR RI. Bahwa kemudian terhadap orang kepercayaan tersebut, Saudara MC memberi perintah untuk mengumpulkan dan menghubungi sejumlah pengusaha yang merupakan calon rekanan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekjen MPR RI. Selanjutnya, untuk penawaran pekerjaan di Sekjen MPR RI, para calon rekanan terlebih dahulu diminta fee oleh Saudara MC dengan istilah uang hangus atau uang Assalamualaikum. Waalaikumsalam dijawab ya. Yang besarnya ini sekitar 10% dari nilai paket pekerjaannya. Adapun total uang yang diterima Saudara MC dari fee tersebut itu mencapai sekitar 7 miliar, baik yang diterima langsung oleh Saudara MC maupun melalui perantara, yaitu tadi orang kepercayaannya Saudara Z. Bahwa kemudian Saudara MC memerintahkan para staf yang menangani pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekjen MPR RI agar menunjuk penyedia barang dan jasa sesuai yang dikehendakinya atau yang disampaikan Saudara Z melalui mekanisme penunjukan langsung atau PL. Jadi ini tidak ada tender. Selanjutnya, berdasarkan hasil penyidikan, Saudara MC diduga juga menerima akun trading. Ini salah satu modus penerimaan suap yang dilakukan oleh tersangka. Akun ini diterima dari salah satu korporasi pialang dari rekanan yang memenangkan paket pekerjaan di lingkungan Sekjen MPR RI. Nilai akunnya diperkirakan sampai hasil penyidikan saat ini yaitu mencapai 14,4 miliar rupiah. Selain itu, MC juga diduga membuka akun rekening nomini atas nama Saudara FA selaku pihak swasta dari PT VEI yang merupakan penyedia alat tulis kantor atau ATK di lingkungan Sekjen MPR RI. Bahwa di dalam rekening dan akun tersebut antara tahun 2021 sampai tahun 2022, Saudara MC diduga telah menerima sejumlah uang total sebesar 16,4 miliar. Jadi di dalam akun rekening nomini tersebut. Kemudian terhadap dua penerimaan di dalam rekening dan akun trading sebagai rekening penampungan tadi, Saudara MC diduga telah menerima apabila ditotal sebagai bentuk gratifikasi itu yaitu mencapai 30 miliar. Jadi di akun yang pertama 16,4, kemudian di akun yang kedua ini ada sekitar 16,4 miliar. Jadi kalau ditotal itu 30 miliar. Atas penerimaan tersebut, Saudara MC tidak dapat membuktikan bahwa semua penerimaan yang tadi di dalam rekening itu berasal dari sumber yang sah. Selain itu, Saudara MC selama ini juga tidak pernah melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, bahwa yang bersangkutan adalah pejabat negara yang memiliki kewajiban untuk melaporkan ketika menerima gratifikasi. Bahwa dalam penyidikan yang sedang berjalan dan akan terus masih berjalan saat ini, KPK juga telah mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga merupakan hasil penerimaan dari para rekanan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekjen MPR RI, yaitu barang buktinya antara lain 1 unit sepeda motor merek Harley Davidson, yang kedua 1 unit mobil merek Rubicon, 1 buah gitar, ini kalau dinilai sekitar 10 juta,
1 unit sepeda merek Brompton senilai 30 juta. Ada barang bukti elektronik juga yang ada nilai yang bisa ditaksir, ini nilainya cukup tinggi, yaitu Samsung tipe Z Fold yang turut diamankan juga oleh penyidik, itu kisar nilainya 20 juta. Kemudian ada uang senilai 1,9 miliar. Ini diduga uang yang dipakai untuk membiayai renovasi rumah pribadi milik saudara MC di Gandul, Depok. Berikutnya juga barang bukti yang diamankan yaitu sejumlah uang yang digunakan untuk membiayai resepsi pernikahan anak tersangka MC pada bulan November 2020. Saat ini KPK masih terus melakukan penelusuran terhadap aset dan barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini untuk mengoptimalkan pemulihan kerugian keuangan negara, karena memang selain pengenaan pidana, KPK juga konsen terhadap aset recovery, artinya pemulihan kerugian keuangan negara baik yang berasal itu dari APBN maupun yang melibatkan serah terima, suap, dan gratifikasi. Itu akan menjadi pemulihan keuangan negara. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk kronologis perkaranya dan update terkait proses penyidikan yang berjalan dari mulai tahun 2025, dan alhamdulillah saat ini penyidik telah melakukan penahanan, dan ke depan juga akan kita tuntaskan perkaranya baik untuk pemenuhan alat buktinya maupun untuk aset recovery. Jadi kita bisa tunggu rekan-rekan ke depan seperti apa penanganannya. Terima kasih. Sementara itu dari saya kembalikan kepada Mas Jubir. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dirdik yang telah menyampaikan secara lengkap bagaimana konstruksi perkara terkait dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi di lingkungan Setjen MPR RI, di mana KPK kemudian melakukan penahanan terhadap tersangka saudara MC untuk 20 hari pertama, terhitung mulai hari ini 9 Juli sampai dengan 28 Juli 2026, di mana penahanan dilakukan di rutan cabang Gedung Merah Putih KPK. Selain itu kami perlu sampaikan bahwa melalui penanganan perkara ini KPK mengingatkan seluruh penyelenggara negara dan aparatur sipil negara agar senantiasa memegang teguh integritas serta menjalankan amanah jabatan secara akuntabel, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, di mana pencegahan korupsi merupakan tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan dalam setiap pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan. Terlebih, Sekretaris Jenderal MPR RI memiliki peran strategis dalam memberikan dukungan teknis, administratif, dan keahlian bagi pelaksanaan tugas dan fungsi konstitusional MPR RI. Jabatan tersebut menuntut tingkat integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas yang tinggi sebagai bagian dari seorang penyelenggara negara. KPK menegaskan bahwa penanganan perkara ini menjadi pengingat bagi seluruh jajaran pemerintah, baik di rumpun eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, baik yang di tingkat pusat maupun di daerah, untuk terus memperkuat sistem tata kelola, pengawasan internal, dan juga budaya integritas, guna mencegah terjadinya suatu tindak pidana korupsi. Pada kesempatan ini KPK juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang terus mendukung upaya pemberantasan korupsi yang KPK lakukan, kawan-kawan jurnalis, dan juga pihak-pihak lain yang terus berpartisipasi aktif, baik melalui penyampaian informasi maupun laporan aduan kepada KPK. Tentunya dukungan masyarakat adalah bagian penting dalam pengungkapan perkara, sekaligus menjadi modal utama untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Baik, rekan-rekan jurnalis, kami akan buka sesi tanya-jawab, sesi 1 khusus terkait dengan perkara ini. Kami persilahkan langsung kepada poinnya. Mas Mario, ya, dengan rambut barunya, 1. Mas Sabir ada di belakang, 2.
Mbak Zizka 3 dari Kompas. Silakan Mas Mario. Cek ya. Terima kasih ya atas kesempatannya. Saya Mario dari Metro TV. Yang saya ingin menanyakan sini belum ada terkonfirmasi secara tegas pengadaan proyek apa. Pengadaan kalau disebutkan tadi kan hanya perusahaan alat tulis kantor atau ya. Tapi pengadaannya ini secara detail belum disampaikan dan berapa nilai-nilainya. Terus kemudian selain itu saya ingin menanyakan seputar kapasitas Sekjen Mahrub Cahyono ini yang sebelumnya justru tadi Pak Dirdik mengatakan dia langsung merangkap 4 jabatan sebagai PA, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan PPK pembuat komitmen, dan satu lagi sebagai tersangka. Jadi 4 langsung dirangkum sama dia. Nah, yang menjadi pertanyaan bahwa di era kepemimpinan Mahrub Cahyono ini secara berturut-turut menerima WTP wajar tanpa pengecualian. Ini ngeri. Kok bisa pengadaan fiktif kayak gini atau bahkan jelas-jelas melanggar aturan, mau PP 54, mau yang lain-lain, kok bisa dapat WTP? Bahkan di tahun 2020 ini, Cahyono ini mendapat penghargaan atau apresiasi dari BPK yang telah mencapai maturitas level 3 sistem pengendalian internal pemerintah SPIP. Luar biasa ini. Mendapat award loh dengan sistem pengendalian katanya. Lah, itu 17M. Gimana nih? Artinya apakah KPK udah mengendus adanya keterlibatan BPK atau BPKP terkait pengadaan-pengadaan yang fiktif seperti ini? Bagaimana bisa pengadaan yang nggak jelas, tapi BPK ngasih WTP? Ngeri banget ini. Terbalik-balik ini. Apakah KPK sudah sampai sana? Terus kedua, yang selanjutnya, soal bagaimana pengadaan ini apakah memang diketahui bahkan di ACC oleh BURT misalkan. Nah, informasi yang saya tahu, yang saya terima bahwa di MPR itu orang bisa dapat duit itu melalui perjalanan fiktif. Ada sekitar 13.000 tiket itu sejak tahun berapa itu 13.000 tiket dan tapi nggak ada yang berangkat. Ada sosok namanya Darsono itu laporannya sudah berapa tahun nggak naik, justru cepetan ini. Mr. MC ini, Darsono itu udah sejak kapan? Itu fiktif itu. Kebayang nggak tiket perjalanan luar kota, dalam negeri dan lain-lain itu kalau dikalikan sekian tahun udah berapa ratus M itu. Dan itu fiktif. MPR kerjanya apa sih? Tidak ada konkret yang dilakukan atau bersinggungan dengan masyarakat atau sosial secara langsung. Mau itu regulasi atau apa, nggak ada tuh. Tapi cek anggarannya. Berapa yang digelontorkan pemerintah terhadap kinerja dari MPR. Terus kedua, pertanyaan saya, apakah KPK juga akan memanggil Ketua MPR pada saat itu untuk mengkonfirmasi pengadaan-pengadaan. Dan saya yakin ini bukan pengadaan satu pengadaan. Dan yakinlah ini bahwa ini banyak pengadaan. Dan apakah KPK akan memanggil, mengkonfirmasi Ketua MPR saat itu? Ya, sementara itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Mario. Selain pertanyaan juga banyak informasi yang disampaikan. Kedua, kita ke Mas Sabir di sisi belakang. Silakan. Assalamualaikum, selamat sore Waalaikumsalam. Mas Taufik, Kang Budi. Yang pertama saya masih nyambung soal pertanyaan Bang Mario.
ini kan ada 3 rangkap jabatan dari PA, kemudian KPA, kemudian PPK. Di peraturan Perpres terbaru tentang pengadaan barang dan jasa, kalau saya tidak salah itu 46/2025 itu kan perubahan 16/2018 ya. Memang ada kewenangan yang bisa dirangkap. Dalam artian KPA bisa menjadi PPK, tetapi dalam peraturan tersebut tidak terdapat klausul yang menyebutkan bahwa PA bisa menjadi KPA dan sekaligus PPK. Nah, maksud saya begini, apakah KPK akan merekomendasikan, ini kan modus yang dibangun oleh tersangka gitu ya, merekomendasikan misalnya kepada pemerintah atau presiden karena ini Perpres untuk perubahan klausul di dalam Perpres ini bahwa tidak boleh ada rangkap jabatan dalam hal baik 2 jabatan ataupun 3 jabatan. Karena ini kan jadi modus utama ketika dia jadi PA, PPK kan bertanggung jawab kepada KPA, KPA bertanggung jawab kepada PA. Nah, ketika 3 jabatan langsung dirangkap, ini kan langsung jadi modus utama. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Pak Dirdik menyebutkan bahwa KPK berusaha maksimal untuk pengembalian aset recovery gitu ya. Tetapi dalam pasal yang diterapkan itu kan 12B. Tidak dijuntokan dengan pasal 18 Undang-Undang Tipikor bahwa pengembalian hasil tindak pidana sesuai dengan dinikmati atau diperoleh oleh tersangka gitu ya. Nah, kenapa KPK tidak menerapkan pasal 18 untuk Undang-Undang Tipikor ini di-inline-kan, maksudnya paralel dengan pasal 12B. Yang ketiga masih soal pengembalian aset recovery ini, Pak. Ini kan ada perubahan bentuk, ada motor, ada lain-lain gitu ya, aset-aset yang sudah disita. Kemudian misalnya ada penempatan di trading tadi kan, ada trading dan lain-lain. Ini kan kalau dilihat unsur tindak pidana pencucian uang, pasal 3 dan pasal 4, ini kan terpenuhi. Misalnya menukarkan, menempatkan, membelanjakan, mengalih bentukan, atau menempatkan ke perbuatan lain gitu. Nah, apakah KPK kemudian akan bisa menerapkan TPPU dengan barang bukti yang sudah disita, termasuk misalnya fakta-fakta atau bukti-bukti sebelumnya yang ditemukan oleh KPK? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Mario terkait dengan penerapan pasal dalam penyidikan perkara ini. Kita ke Mbak Zizka, silakan. Selamat siang Mas, sore. Selamat sore, saya Fediska dari Kompas TV. Tadi sebelumnya terkait dengan pertanyaan sebelumnya, yakni hasil korupsi yang sudah diamankan KPK ini kan ada 1,9 miliar yang digunakan untuk membiayai rumah dan juga pernikahan dari anak tersangka. Nah, ini terkait dengan proses pengembalian ke negaranya seperti apa? Artinya kan ada nggak sih uang cash atau seperti apa yang kemudian bisa ditahan oleh KPK untuk pemulihan keuangan negara? Terima kasih. Oke, terkait dengan penyitaan barang bukti ya, berkaitan dengan uang-uang yang juga sudah digunakan. Silakan Pak Dirdik dari 3 penanya. Baik, terima kasih Mas Jubir. Yang pertama dari Bang Mario ya. Untuk proyeknya apa saja? Ini nanti juga berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, apakah itu ada kegiatan proyek pengadaan fiktif, juga perjalanan fiktif tadi ini sama. Jadi saya menjawab ya untuk proyek-proyek apa saja. Jadi gini, ini pasal yang diterapkan oleh penyidik adalah pasal 12 huruf B besar atau penerimaan gratifikasi. Jadi tim penyidik tidak mendalami secara detail untuk proyeknya karena pasalnya bukan pasal pengadaan yang memang harus mengungkap secara detail modus-modus berbuat tidak berbuat dalam pemenuhan unsur pasal 2, misalkan pasal 3 itu ya, ada penyalahgunaan kewenangan. Jadi ini murni pasal yang diterapkan adalah pasal 12B besar, gratifikasi. Di unsur pasal itu adalah hanya menyebutkan unsur penerimaan yang dianggap suap. Artinya ada penerimaan yang itu nanti akan dibuktikan oleh penyidik di rangkaian kegiatan penyidikan. Makanya tadi ada beberapa fakta-fakta yang kami sampaikan terkait penerimaan melalui modus-modus yang baru ini. Kami baru temukan melalui pembuatan rekening akun trading di perusahaan sekuritas. Nah, hal-hal yang seperti ini karena berdasarkan juga sumber kegiatan penyidikannya, yaitu berdasarkan laporan
hasil analisis dari PPATK, sehingga ini murni pengenaan pasalnya adalah pasal gratifikasi. Memang hal-hal yang terkait penerimaan-penerimaan itu diduga berdasar dari kegiatan-kegiatan pengadaan di lingkungan Setjen MPR RI. Tapi tadi perlu kami tegaskan lagi bahwa pengenaan pasalnya adalah pasal terkait penerimaan gratifikasi, bukan ke arah kegiatan proyek di proyeknya sendiri, yang itu nanti akan dikonstruksikan pasalnya akan berbeda. Tapi tidak menutup kemungkinan dari pengembangan penyidikan yang berlangsung saat ini, kemudian ditemukan misalkan dari penerimaan satu swasta, misalkan bahwa itu terkait dengan proyek-proyek tadi yang ada di Setjen, itu tidak menutup kemungkinan nanti akan dikembangkan pengenaan unsur pasar yang lain apabila memang memenuhi dua alat buktinya, sehingga itu akan menambah pasal sangkaannya. Kemudian terkait adanya untuk laporan WTP, sebenarnya sudah kami pernah sampaikan juga terkait dengan kegiatan-kegiatan penyidikan yang lain, yang kemudian baik itu suap menyuap pasal 2, tetapi kemudian di situ dilihat hasil audit laporan yang dikeluarkan oleh BPK itu WTP, ini hal yang berbeda, Bang Mario. Artinya WTP itu adalah laporan pemeriksaan keuangan instansi daerah, kalau di sini di tingkat pusat, yang kemudian memang itu tidak masuk secara mendalam. Sehingga kelihatan nanti ketika dilakukan pemeriksaan investigatif, baru di situ akan ada unsur perbuatan melawan hukum gitu ya. Jadi ini murni memang tidak ada kegiatan proyek yang terjadi di peristiwa penyidikan yang sekarang. Jadi ini murni adalah pasal 12B huruf besar. Apakah kita akan melakukan tadi pemanggilan-pemanggilan terhadap mantan ketua MPR di periode itu tidak menutup kemungkinan sepanjang memang ada hal yang perlu dikonfirmasi oleh penyidik, tetapi itu kembali saya tegaskan itu kebutuhan penyidik untuk melihat apakah unsur-unsur pasal yang dikenakan terhadap tersangka itu berkaitan dengan pejabat-pejabat di MPR. Sebetulnya kalau gratis kan memang hanya yang bersangkutan dengan pemberi gratifikasi. Kecuali itu menyangkut proyek misalkan, nah itu pasti biasanya ke pejabat-pejabat di luar. Tapi karena ini gratifikasi, jadi saat ini penyidik tentunya akan berkembang ke arah penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh tersangka, baik itu dari pihak yang ada dalam proyek maupun pihak-pihak lain. Artinya pemberian-pemberian saja yang akan ditelusuri. Itu dari Bang Mario. Kemudian yang kedua, Mas Sabir ya. Untuk rangkap jabatan memang ketentuannya ada beberapa satker atau satuan kerja di lingkungan instansi baik di tingkat pusat maupun daerah. Di beberapa penanganan perkara yang kami tangani, ada beberapa pejabat KPA memang merangkap PPK, tetapi intinya dalam ketentuan perundang-undangan barang dan jasa tadi untuk nomor 46 tahun 2025 yang tadi disebutkan, ini udah perubahan yang kesekian kalinya. Memang harus ada penyesuaian karena memang ini menyangkut terkait dengan jabatan yang ada di lingkungan satker itu sendiri. Dan ada pengecualian untuk pejabat-pejabat KPA, PA dan PPK itu dilihat dari ketersediaan pejabat yang mendapatkan sertifikasi lulus ketentuan BPJ, pengadaan barang dan jasa. Sehingga ketika ada pejabat-pejabat di lingkungan satker itu yang belum memenuhi persyaratan BPJ, maka di ketentuan itu pun juga dimungkinkan untuk dirangkap. Kecuali tadi betul ada PA yang tidak boleh merangkap PPK, karena ini sebenarnya kan PA kan pengguna anggaran itu kementerian lembaga, pimpinan kementerian lembaga ya, tapi kemudian diberikan ke KPA. Nah KPA ini yang kemudian dalam ketentuan barang dan jasa itu yang bisa dirangkap. Tapi ini sebetulnya ketika itu terjadi di pusat gitu, beda dengan di daerah yang mungkin memang ada keterbatasan. Tapi di pusat idealnya pejabat-pejabat itu masing-masing, sehingga ini memang sesuai dengan ketentuan di BPJ itu untuk melakukan control and balance ya.
Jadi kalau dirangkap semua, kontrol dan balance-nya seperti apa gitu. Ini yang kemudian ada potensi-potensi yang tadi ada benturan kepentingan karena sama-sama dijebat oleh satu orang, sehingga ada seolah power yang berlebih dan muncullah perbuatan-perbuatan koruptif tadi yang kita indikasikan sebagai penerimaan gratifikasi. Itu yang pertama. Yang kedua terkait ini sama antara pertanyaan nomor 2 dan 3 ini untuk aset recovery. Yang pertama itu untuk pengembangan aset seperti apa? Kenapa kita tidak mengenalkan pasal 18? Jadi di proses penyidikan memang pasal yang diterapkan adalah terkait pemenuhan perbuatannya atau aktus reusnya ya. Sehingga pasal yang dikenakan adalah memang pasal yang murni pemidanaannya. Sedangkan untuk pasal 18 itu kan pidana tambahan terkait mungkin uang pengganti untuk memulihkan aset negara atau kalau ada pasal 2, pasal 3 itu kerugian negara. Nah terkait pasal 18 ini nanti kita akan terapkan di akhir penyidikan Mas Jabir atau bisa juga nanti di penuntutan karena ini bukan unsur terkait pemidanaannya, tapi ini adalah pidana tambahan yang bisa diterapkan baik di penyidikan maupun di penuntutan. Jadi tidak mesti ada pasal di proses penyidikannya, karena itu pidana tambahan. Kemudian untuk aset recovery juga, tadi ada perubahan bentuk, ya kita tidak menutup kemungkinan ketika itu memenuhi unsur-unsur TPPU, layering, placement, integration kemudian merubah bentuk itu adalah memang modus-modus yang biasa dilakukan oleh tersangka untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil tindak pidana. Ketika itu memang ditemukan, ya tentunya penyidik nanti akan mengenakan unsur pasal yang baru yaitu pasal TPPU. Ini sangat dimungkinkan. Kita tunggu nanti perkembangannya seperti apa. Kemudian Mbak Siska tadi masih sama ya, hasil korupsi juga, pengembalian negara seperti apa, ada rumah yang sudah berubah bentuk. Ya ini tadi kita akan melakukan penghitungan, karena ada sebagian, kan kalau di ketentuan penyitaan itu, kita bisa melakukan hasil penyitaan, hasil tindak pidana korupsi, baik seluruh atau sebagian. Sehingga ketika ada mungkin asetnya sendiri, tanahnya dimiliki oleh tersangka sebelum perbuatan itu terjadi, tapi kemudian ada bangunan yang diduga proses membangunnya dari hasil tindak pidana, itu juga kita akan lakukan penyitaan. Tentunya nanti akan diperhitungkan seperti apa perhitungannya ke depan. Misalkan ada uang pengganti yang dibebankan kepada tersangka, nah itu nanti akan dihitung setelah jaksa eksekusi nanti akan memperhitungkan seperti apa. Mungkin nanti akan ada pemilahan-pemilahan karena ini tanahnya ditaksir sekian, bangunannya ditaksir sekian, nah itu akan ada perhitungannya nanti di akhir ya, karena ini sudah masuk ke tahapan eksekusi. Seperti itu ya, Mas Siska. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Didik merespon 3 penanya. Mas, Kita masih buka untuk sesi ini jika masih ada soal perkara di Setjen MPR. Silakan. Perkara ini. iya, silakan. enggak, tadi belum kejawab kayaknya, disepil dikit aja Pak Dirdik itu. Terus kalau dikatakan tadi dirangkap kuasa pengguna anggaran PPK, terus ngapain, ngadain apa gitu loh. Terus nih dia terima gratifikasi itu dalam kaitan apa, hubungan apa, timbal baliknya apa, sehingga kok ada KPA apa ya gitu loh. Artinya disepil dikit ini apa gitu loh, gratifikasi ini kepentingannya apa. Terus yang Pak Dirdi katakan ada PPK, kuasa pengguna anggaran, PA itu di-spill dikit aja kaitannya apa gitu loh. Masa nggak ngujuk-ngujuk dia ngasih orang nggak ada apa-apa, nggak ada angin, nggak ada hujan misalkan. Kalau misalkan dari kasus referensi yang dulu Fatonah dekat sama presiden PKS karena jual pengaruh, nah, itu kan jelas. Kemudian dia menjadi sesuatu atau mendapat proyek di Kementan gitu misalkan. Kalau ini apa? Karena dia sekjen terus ngapain gitu loh? Terus dia terima gratifikasi itu dalam kaitan apa gitu loh? Biar tenar doang nggak mungkin kan? Bisa di-spill dikit Pak Dirdik? Ya baik, terima kasih Bang Mario. Jadi itu tadi karena ini pasalnya gratifikasi. Tentunya di unsur pasal itu kan penerimaan gratifikasi terhadap pejabat negara ya, yang itu dianggap suap karena bertentangan dengan kewajibannya. Nah disitulah
tersangka MC ini selaku Setjen, dia terkait jabatan yang bersangkutan merangkap baik sebagai KPA, PPK, dalam hal kalau KPA dan PPK ini kan kegiatannya tentunya di proses pengadaan barang dan jasa. Nah, itulah yang kemudian ada penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh tersangka ini terkait dengan proyek-proyek yang ada di lingkungan Setjen MPR RI. Tapi tadi yang ditemukan dari hasil penyidikan itu pemenuhan unsurnya adalah pasal 12B besar ya, gratifikasi. Bukan dalam proses suap menyuapnya terkait pengadaan barang dan jasanya, karena ini yang ditemukan oleh penyidik adalah kegiatan barang dan jasa penunjukan langsung, bukan tender. Jadi menggunakan pengaruh dan jabatannya yang bersangkutan selaku KPA, PPK dalam kegiatan pengadaan langsung di lingkungan Setjen MPR RI. Itu, Bang Mario. Clear ya, Mas Mario. Jadi memang konstruksi perkaranya adalah pasal 12B besar berkaitan dengan gratifikasi. Jadi fokus ke penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh tersangka saudara MC. Kita masih buka jika masih ada pertanyaan terkait dengan perkara ini. Cukup? Tidak ada? Oke, baik. Kita akan buka satu sesi saja untuk perkembangan perkara lainnya. Silakan. Yang belum dulu ada Mbak Sari, Mas Raihan, Mas Fadil, 3 dulu ya. Langsung ke pertanyaannya, silakan. Mas Rehan dulu, monggo. Tes. Selamat sore Pak Taufik, saya Rehan Pak dari Tempo. Mau menanyakan perkembangan penyidikan kasus Bea Cukai. Ini informasinya